What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body, ass fat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarissa Karistedayanti dari kelas E13 dengan NIM 22130622226. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran serta teman-teman sekalian karena telah menyaksikan video saya yang membahas tentang metode pembelajaran Boost Group. Nah, sebelum saya membahas lebih dalam apa itu metode Boost Group, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran itu adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasikan tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Nah, dengan demikian sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, selain itu juga pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Nah, model pembelajaran atau metode pembelajaran juga mempunyai 4 ciri khusus, yaitu yang pertama adalah rasional teoretis logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Nah, model atau pembelajaran mempunyai teori berpikir yang masuk akal. Nah, maksudnya para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya, serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, model pembelajaran mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai, termasuk di dalamnya apa dan bagaimana siswa belajar dengan baik, serta memecahkan suatu masalah pembelajaran. Nah, yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Nah, model atau metode pembelajaran mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga apa yang menjadi cita-cita mengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dan yang kelima adalah memilih atau menentukan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi kompetisi dasar atau KD, tujuan yang akan dicapai dalam pengajaran, sifat dari materi yang akan diajarkan, dan tingkat kemampuan peserta didik. Di samping itu, setiap model atau metode pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap atau sintaks yang dapat dilakukan siswa dengan bimbingan guru. Lanjut, di sini saya akan membahas tentang pentingnya metode pembelajaran. Nah, kegiatan mengajar merupakan suatu proses kompleks di mana seorang pendidik tidak hanya memiliki kemampuan dalam penguasaan substansi atau kemampuan mengartikulasikannya, namun dia juga harus mampu menginformasikan pengetahuan, memahami peserta, dan mampu beradaptasi pada situasi apapun dan mau bersikap terbuka terhadap ide-ide peserta. Nah, dalam teori pembelajaran,
kita mengenal ada gaya mengajar, dan sebaliknya kita juga mengenal ada gaya belajar. Nah, sebagai pendidik yang efektif, tentunya kita harus menyelaraskan gaya mengajar dan gaya belajar peserta. Misalnya, yaitu seorang pendidik tidak dapat memaksakan hanya menggunakan metode ceramah dalam mengajar, sementara kita tahu sebagian peserta lebih suka belajar dengan cara berdiskusi atau dengan cara mempraktikkan langsung. Nah, selanjutnya di sini saya akan bahas tentang pengertian metode Bus Group. Bus Group adalah diskusi yang bertujuan untuk membahas secara cepat suatu isu tertentu dengan cara mendiskusikannya dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, pengertian lain mengenai Bus Group yaitu dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, jumlah anggota kelompok adalah 3 atau sampai 5 orang. Pelaksanaannya bisa dimulai dengan guru menyajikan masalah secara keseluruhan, dan masalah tersebut dipecahkan menjadi sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap subkelompok. Nah, dalam diskusi kelompok kecil, fasilitator juga mempresentasikan hasil diskusi. Dapat disimpulkan, metode pembelajaran dengan tipe Bus Group ini adalah metode yang mampu membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dalam mengungkapkan pendapat, sehingga siswa itu lebih aktif dalam kelompok. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa Bus Group merupakan diskusi kelompok besar yang dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil sekitar 3 atau sampai 5 orang, seperti penjelasan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Itu untuk membantu siswa berdiskusi dan bertukar pikiran, serta mengungkapkan pandangan mereka tentang materi diskusi dan metode diskusi. Dengan tipe Bus Group juga dapat membuat siswa lebih aktif serta fokus dalam pembelajaran, sehingga meningkatkan keaktifan belajar siswa. Nah, dengan adanya keaktifan ini juga akan memberikan stimulus terhadap kerja akal dan keinginan siswa untuk menemukan berbagai persoalan dalam konteks pembelajaran hingga menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut serta menyimpulkan hasil temuannya sehingga menjadi sebuah produk pembelajaran yang komprehensif. Nah, peneliti juga berpendapat bahwa metode pembelajaran diskusi dengan tipe Bus Group ini bisa diterapkan secara efektif sehingga akan tercipta suasana kelas yang aktif serta memperkuat pemahaman peserta didik terhadap apa yang diperoleh dalam diskusi. Dengan demikian, mampu membantu siswanya untuk lebih tetap fokus akan kemampuan yang dimilikinya. Nah, pada dasarnya bentuk keaktifan ini juga dapat kita perhatikan ketika peserta didik tersebut ikut berkontribusi dalam penyelesaian dalam sebuah permasalahan, serta memiliki keinginan untuk bertanya ketika ada hal yang tidak dimengerti oleh siswa. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode Bus Group. Yang pertama, kita akan bahas tentang kelebihan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menumbuhkan suasana akrab, penuh perhatian terhadap pendapat orang lain, dan mungkin juga akan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, mempromosikan pertukaran siswa dan ekspresi ide mereka. Nah, yang ketiga itu adalah mendukung peserta didik untuk mengambil keputusan. Dan yang keempat, itu dapat menghimpun berbagai pendapat tentang bagian-bagian masalah dalam waktu singkat. Yang kelima, dapat digunakan bersama teknik lain, sehingga penggunaan teknik ini bisa bervariasi. Dan yang keenam, menentukan kepercayaan diri siswa untuk mengungkapkan pendapatnya dalam forum diskusi. Dan yang ketujuh, menuntut sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan guru. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan metode Bus Group, yaitu yang pertama, mungkin saja akan terjadi pengelompokan di mana yang pesertanya terdiri atas orang-orang yang tidak tahu apa-apa sehingga kekuatan kelompok itu tidak seimbang. Yang kedua, laporan kelompok kecil tidak tersusun secara sistematis dan tidak terarah. Yang ketiga, pembicaraan mungkin dapat berbelit-belit.
Dan yang keempat, membutuhkan waktu untuk mempersiapkan masalah dan untuk bagian masalah-masalah itu sendiri. Nah, dengan teknik ini juga, siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinannya. Selain itu, bisa lebih akrab dengan temannya karena mereka itu bekerja sama dalam berdiskusi. Nah, metode ini juga dapat digunakan dengan metode-metode lainnya. Namun, meskipun banyak manfaatnya, metode ini juga memiliki kelemahan sehingga kurangnya maksimal dalam menerapkannya. Karena keberhasilan metode ini juga itu bergantung pada kemampuan siswa dalam memimpin kelompok, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam menentukan kelompok, kemudian membutuhkan waktu juga yang banyak dan tidak semua materi juga cocok menggunakan metode boost group ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi kekurangan pada metode boost group ini. Nah, setelah kita mengetahui kelemahan dari metode boost group ini, maka yang diperlukan adalah cara mengantisipasi kelemahan tersebut. Adapun cara mengantisipasi kelemahan metode kelompok boost group ini menurut Sujana yang pertama adalah sebaiknya metode ini digunakan apabila masalah dalam pembelajaran ini mengandung beberapa aspek atau bagian yang perlu dibahas secara khusus. Yang kedua, apabila waktu yang tersedia itu untuk membahas masalah ini terbatas. Yang ketiga, apabila terdapat siswa yang lamban dan kurang berminat untuk berpartisipasi, sehingga dapat dimotivasi oleh lingkungan belajarnya, karena untuk meningkatkan suasana akrab, kegembiraan, dan saling belajar itu, maka model pembelajaran ini akan efektif juga untuk digunakan. Jadi, dengan menerapkan metode kelompok boost group ini dan mengetahui cara mengatasi kelemahannya, diharapkan kemampuan siswa itu dapat meningkat dalam berkomunikasi itu dalam kelompok. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah metode boost group. Dalam penelitian ini kan, adapun langkah-langkah metode pembelajaran kelompok boost group itu seperti yang terdapat dalam buku Sujana. Metode pembelajaran kelompok boost group ini memiliki beberapa langkah, di antaranya. Yang pertama itu adalah guru membagikan masalah kepada masing-masing kelompok kecil. Nah, yang kedua, kelompok-kelompok kecil ini nanti itu akan berdiskusi untuk membahas bagian masalah yang telah ditentukan oleh guru. Nah, yang ketiga, apabila waktu yang ditentukan itu telah selesai, guru ini dapat mengundang kelompok-kelompok kecil yang telah dibentuk untuk berkumpul kembali ke dalam kelompok besar. Nah, yang keempat, hasil kelompok ini akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, dan hasilnya itu juga dapat ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain. Nah, yang kelima itu, guru dapat menugaskan salah satu siswa atau beberapa siswa untuk merangkum hasil pembahasan akhir pada laporan itu. Yang keenam adalah guru dapat melakukan evaluasi pada akhir pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian-uraian telah dijelaskan, maka sangat diperlukan penelitian mengenai pengaruh penerapan metode pembelajaran pada kelompok boost group ini. Hal ini itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kemampuan komunikasi pada siswa yang menggunakan metode pembelajaran pada metode boost group ini. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Jika ada salah dari sikap, perkataan, maupun kekurangan materi yang saya sediakan, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih untuk kita semuanya.